Shalom, selamat malam buat kita semua yang boleh bersama-sama untuk saat teduh. Apa kabarnya semuanya? Bapak percaya semua kita Shalom, Pak. sehat-sehat saja ya. Dan Tuhan pasti tetap menyertai setiap perjalanan kehidupan kita sampai dengan hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk kita boleh datang pada Tuhan. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk malam ini Tuhan, kami boleh berkumpul secara daring. Kami mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen Medan. Semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini kami masih hidup, sampai dengan hari ini kami masih menikmati begitu banyak berkat Tuhan atas kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami masih melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau sampai dengan hari ini Kau tetap menjaga setiap kami. Kalau sampai hari ini Tuhan tidak ada hal yang kurang akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan malam ini Tuhan kami mau memberikan hati kami, kayak memberikan hidup kami, kayak memberikan segenap pikiran kami. Kami mau datang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau izinkan Kau berbicara bagi kami. Dan kami boleh membawa ucapan syukur kami, terima kasih kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang baik untuk selama-lamanya. Bahkan melewati masa yang sukar sekalipun, kami mau tetap bersyukur kepada-Mu. Sebab kalau kami bisa merasakan masa yang sukar, itu artinya kami masih hidup. Kalau kami masih merasakan rasa sakit, itu pun artinya Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Dan kami percaya Tuhan sedang membawa kami ke tempat yang lebih baik lagi dalam hidup kami. Kau sedang mengangkat kami melewati badai-badai kehidupan kami. Kau sedang menuntun kami melewati tebing-tebing yang curam, tebing-tebing kehidupan. Hal-hal yang mungkin akan menjadi penghambat secara manusia. Tapi kami percaya kalau Tuhan yang mengangkat kami, tidak ada satu orang pun bisa menurunkan kami. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup pintu tersebut. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi kami malam ini Tuhan. Hati kami terbuka untuk-Mu. Pikiran kami terbuka hanya untuk Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat lagu pujian kita. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ini iman percaya kami Tuhan. Kami katakan, Engkau Tuhan
yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari di tempat kita masing-masing. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang ku andalkan, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan pembelaku, Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau gunung batu, kota benteng kami takkan tergoyahkan. Oh Yesus,
Tuhan bagi kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang mengetahui atas segala sesuatu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang mengerti. Kau Tuhan yang memberi kekuatan. Kau Tuhan yang memberi penghiburan. Tangan-Mu yang berkuasa, yang menolong kami, yang berperang atas kami. Yesus, Yesus, hanya Yesus. Engkau Tuhan takkan mengecewakan kami. Kau Tuhan takkan biarkan kami. Haleluya. Kami bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat anugerah-Mu untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Hati kami hanya dipenuhi oleh ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Kami datang malam ini bukan membawa permintaan kami, tapi kami datang malam ini hanya untuk menyampaikan rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang kami kasihi. Bahkan Engkau Tuhan yang selalu menyiapkan pertolongan bagi kami tepat pada waktunya. Mungkin ada di antara kami sedang mengalami sakit penyakit malam ini. Atau mungkin orang yang kami kasih sedang mengalami sakit penyakit malam ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu hal pun di dunia yang dapat memisahkan kami daripada kasih Tuhan. Sakit penyakit apapun, penderitaan apapun, persoalan apapun, itu tidak akan pernah bisa memisahkan kami daripada kasih Tuhan. Dan kami tahu kasih-Mu berlimpah-limpah bagi setiap kami Tuhan. Malam ini kami mau fokus pada Tuhan. Malam ini hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami abaikan setiap persoalan kami. Kami abaikan setiap penderitaan kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki Yesus. Kami mau dengar akan suara Tuhan Yesus dalam hidup kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang percaya, kami katakan, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, kita percaya di hadirat Tuhan. Tuhan akan memulihkan setiap kita. Kita yang lemah, kita yang merasa tidak bersemangat. Kalau kita datang di hadirat Tuhan,
maka semangat kita akan dipulihkan oleh kekuatan Roh Kudus. Kita yang sakit akan disembuhkan. Kita yang penuh dengan persoalan, Tuhan akan siapkan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Haleluya, haleluya. Malam ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami ambil temanya adalah ganjaran atas ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 19. Kita akan baca ayat yang kelima. Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Saya bacakan sekali lagi. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Katakan amin. Wow, kalau kita baca firman ini, maka ada satu janji yang Tuhan berikan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan itu berjanji Dia akan menjadikan kita sebagaimana harta kesayangannya sendiri. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang dikatakan Dialah yang mempunyai seluruh bumi ini. Sebab Dia yang menciptakan, tapi kemudian Dia berjanji untuk menjadikan kita menjadi suatu harta, di mana harta itu adalah sesuatu yang Dia sangat sayangi, Dia kasihi harta tersebut, bahkan Dia memisahkan orang-orang yang dikasihinya dari bangsa-bangsa yang lain. Jadi orang-orang yang mau sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, maka janji Tuhan adalah dengan otomatis, dengan langsung begitu, bahwa Tuhan akan menjadikan kita menjadi seperti harta kesayangan bagi Dia. Ya. Saya pelajari di dalam Alkitab dari bahasa aslinya harta kesayangan itu dikatakan segoolau. Ya, bahasa Ibraninya yang artinya adalah satu milik kepunyaan yang kemudian dia dikhususkan, dan milik kepunyaan itu pasti akan dijaga dengan sangat-sangat baik. Pertanyaannya bagi kita malam ini adalah, apakah kita saat ini juga merasa bahwa kita ini adalah sebagai sesuatu harta milik Tuhan yang dimana Tuhan itu sedang mengkhususkan kita dan kemudian Tuhan itu sedang menjaga kita dengan baik? Apakah kita yakin dan percaya bahwa hidup kita saat ini adalah hidup yang sedang dijaga dan dikhususkan oleh Tuhan kita? Tentunya kalau kita merasakan, kita percaya bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan yang dikhususkan dan dijaga dengan baik, pasti saat ini juga, hari ini juga, waktu ini juga, maka kita sedang berbahagia. Maka kita sedang mengucap syukur. Maka kita tidak ada beban. Tidak ada hal yang akan kemudian menghambat kita untuk menikmati segala sesuatu yang saat ini ada di dalam hidup kita. Mungkin pun kita sedang sakit, tapi ketika sedang sakit pun kita bisa menikmati anugerah Tuhan, sebab kita percaya bahwa kita adalah
milik kepunyaan Tuhan yang kita sedang dikhususkan dan lalu kemudian kita sedang dijaga dengan baik oleh Tuhan. Dengan lain kata, kalau kita mungkin sedang sakit, saat ini kita berkata, sakit yang kurasakan itu tidak lebih besar daripada kasih Tuhan yang Tuhan kemudian berikan senantiasa dalam hidup kita. Maka di dalam hidup kita ketika kita mengalami banyak masalah dan persoalan pun itu tidak lebih besar daripada kasih yang Tuhan sedang curahkan dan limpahkan dalam hidup kita. Wajah kita akan begitu riang, ya. Wajah kita akan penuh dengan sukacita, wajah kita akan penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Kita akan bisa bersemangat senantiasa. Oke, mungkin kita mengalami ups and down, kita alami hal-hal yang akan memancing kita untuk down, memancing kita untuk bersedih, memancing kita untuk patah semangat. Tetapi kemudian kalau kita mengingat kembali bahwa kita adalah harta milik kepunyaan Tuhan yang dikhususkan, yang Dia sayangi, yang Dia tunjukkan perhatian bagi kita, maka itu akan membuat kita kembali bersemangat lagi di dalam Tuhan. Ada hidup yang penuh dengan antusias, ada hidup yang penuh dengan pengharapan yang akan kita jalani sekalipun kita harus melewati masa-masa yang sukar. Benar, hari ini kita sedang mengalami pandemi dan pandemi ini mungkin belum akan berakhir akhir tahun ini. Tapi itu tidak menjadi persoalan bagi kita, bagi orang-orang yang hidupnya yang dia percaya bahwa dia adalah harta milik kesayangan yang dikhususkan dan yang dijaga oleh Tuhan yang kita sembah. Keadaan apapun yang ada dalam kehidupan kita hari-hari ini, itu tidak bisa mengurangi, menghalangi kasih Tuhan yang sudah Dia curahkan bagi kita. Dan itu bukan hanya sekedar kata-kata, itu bukan hanya sekedar hafalan yang sering kita katakan, oh ya Tuhan sayang sama aku, oh ya aku percaya Tuhan mengasihiku, aku percaya Tuhan menjagaku. Tetapi bukti daripada keyakinan kita, iman kita bahwa Tuhan sedang menjaga kita itu harus terlihat dari kehidupan kita. Dan yang pertama yang harus dapat merasakannya sendiri tentunya adalah diri kita sendiri. Dan kalau kita boleh bercermin saat ini, bercermin besok pagi, bercermin kapanpun kita melihat ada cermin lalu kemudian kita refleksikan diri kita, kita harus bisa melihat bahwa benarlah kita adalah sebagai harta milik kepunyaan Tuhan yang Dia khususkan, yang Dia jaga, yang Dia sayangi, yang Dia pedulikan. Artinya, kalau kita menjalani kehidupan ini, kita percaya apapun yang datang, apapun yang terjadi, apapun yang kemudian menerpa kehidupan kita, maka kita tetap percaya saya adalah harta kesayangan milik Tuhan yang sedang dijaga dan dikhususkannya. Dan tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang bisa mengambil kita, yang bisa merenggut kita daripada kasih-Nya Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah menaklukkan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Dia berkata, akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi seluruh bumi Tuhan yang punya. Tidak ada Tuhan yang tidak punya di bumi ini. Maka apalagi yang harus kita takutkan? Apalagi hal yang akan bisa meragukan kita bahwa kita adalah harta kesayangan milik Tuhan. Saya mau katakan sebagai harta kesayangan milik Tuhan, maka kita tidak perlu setiap saat minta sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku, lindungilah aku, Tuhan sembuhkanlah sakitku, Tuhan keluarkanlah aku dari masalah dan persoalanku, Tuhan berikanlah pertolongan kepada aku. No. Doa-doa yang sedemikian adalah doa di mana kita sedang meragukan bahwa kita adalah harta milik kesayangan Tuhan. Ya, kita harus menyampaikan permohonan, tapi saya mau tanya, apakah kita harus menyampaikan permohonan itu berulang kali, dan berulang kali?
Hari ini kita minta sembuh, besok minta sembuh, besok minta sembuh. Hari ini kita minta kita ditolong dalam ekonomi, kita minta lagi besok, kita minta lagi besok. Hari ini kita berdoa supaya orang yang mungkin kita kasih, kita ingin dia berubah. Besok kita minta lagi, Tuhan ubahkan dia. Besok kita minta lagi, Tuhan ubahkanlah dia. Dan Tuhan tidak ubahkan keadaan itu. Lalu kemudian kita berpikir, kenapa menjadi seperti ini? Maka sebagai orang yang hidupnya, yang dia yakin bahwa dia adalah harta milik kepunyaan Tuhan, yang disayang, yang dikhususkan, yang dijaga oleh Tuhan. Saya percaya cukup satu kali kita naikkan doa permohonan. Tetapi biarlah berjuta-juta kali. Kalau memang bisa berjuta kali kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Apa yang kita syukurkan? Kita bisa berkata, Tuhan terima kasih sebab aku adalah harta kepunyaanmu yang engkau kasihi, yang engkau jaga. Ini pun adalah doa yang kalau kita naikkan, itu akan menghasilkan kuasa yang dahsyat dalam hidup kita. Daripada kalau kita menaikkan doa, Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolonglah saya. Belajarlah mulai malam ini engkau menaikkan doa dengan cara yang berbeda. Doa yang berkuasa bukanlah doa yang penuh dengan permintaan dan permohonan untuk kita dilepaskan dari setiap masalah dan persoalan. Tetapi doa yang paling berkuasa adalah doa di mana kita hanya menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena kita adalah harta kesayangan yang dikhususkan, yang dijaga oleh Tuhan sendiri. Saya pelajari bagaimana bentuk satu harta kesayangan itu adalah, kalau di Alkitab itu diumpamakan seperti biji mata, ya. Ulangan 32 ayat 10. Ulangan 32 ayat 10 dikatakan di situ, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Nah, mengapa sebagai biji mata itu adalah harta kesayangan? Tentunya mata ini adalah satu organ yang sangat-sangat penting, sangat-sangat vital yang akan sangat kita butuhkan. Ya, memang benar ada sebagian orang yang tidak bisa memiliki mata, tetapi Tuhan melengkapi biji mata setiap makhluk hidup, setiap manusia itu dengan refleks yang luar biasa. Belum ada satu benda yang kena ke mata kita, sudah duluan refleks itu akan bekerja. Kalau ada kemudian kita dekatkan satu objek ke mata kita, kita akan tutup mata. Itu gunanya apa? Melindungi biji mata. Kalau ada sesuatu mendekat kepada mata kita, kita akan bisa mengelak begitu. Jadi akan terkoordinasi otot-otot di tubuh kita secara refleks. Secara refleks itu artinya tanpa otak kita mengkoordinasi, tanpa otak kita kemudian secara sadar memerintahkan. Tetapi secara tidak sadar, maka otot-otot seluruh tubuh kita itu akan dengan sangat cepat sekali memberikan perlindungan bagi biji mata. Dan Alkitab berkata bahwa dia akan mengelilinginya, dikelilinginya, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya milik Tuhan. Jadi orang-orang yang percaya bahwa dia adalah harta milik kesayangan Tuhan, maka Tuhan sedang menjaga dia, mengawasi dia, mengelilingi dia seperti biji matanya sendiri. Mata tidak perlu minta tolong. Ya, perhatikan ya, mata tidak pernah kemudian memberikan sinyal minta tolong kepada otak kita, lalu kemudian dia akan menimbulkan refleks. No. Tapi semua hal yang datang kepada mata, itu bukan kepikiran kita, tapi ke refleks kita. Artinya kalau secara persyarafan dia hanya sampai di tulang belakang. Dan itu akan mengkoordinasi semua saraf
untuk kemudian memberikan perlindungan kepada mata kita sebelum mata itu akan mengalami kerusakan. Nah, kalau sudah Tuhan yang berkata bahwa ketika di Ulangan 32 ayat 10 tadi didapatinya di suatu negeri, di padang gurun, tempat yang tidak tahu kita ujung pangkalnya, di tengah-tengah ketandusan, di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan, di tengah-tengah kondisi yang berbahaya sekalipun, auman padang belantara dikatakan di situ. Tetapi oleh karena kita adalah biji matanya, oleh karena kita adalah harta kepunyaan Tuhan, maka Tuhan sedang mengelilingi kita, sedang mengawasi kita, sedang menjaga kita seperti biji matanya. Ayat ini menegur setiap kita. Kalau kita sedang mengalami ketakutan yang berlebihan, kalau kita sedang mengalami rasa cemas yang kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa kuasai lagi, jangan-jangan kita memang tidak percaya, kita memang tidak tahu bahwa kita adalah biji matanya Tuhan, kita tidak tahu bahwa kita adalah seperti harta milik kesayangannya Tuhan. Luar biasa. Kalau dikatakan kita dikelilinginya, itu di bahasa aslinya saubab, ya. Artinya Tuhan selalu berada di sekitar kita dan dia mengelilingi kita. 360 derajat. Tuhan ada di depanku, Tuhan ada di sampingku, Tuhan ada di sebelah kiri, kanan, belakang. Tuhan ada saat ini bersama-sama dengan diri kita. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan dia sedang mengawasi kita, adakah hal yang boleh membuat kita menjadi takut? Kalau kita takut akan kegagalan, kalau kita takut akan satu penyakit tertentu, kalau kita takut kemudian tidak punya harta, kalau kita mungkin takut tidak punya jabatan, kalau kita takut kita tidak punya orang-orang yang akan menghormati kita, kalau kita takut kita tidak bisa punya pasangan hidup, kalau kita takut mungkin yang belum punya keturunan tidak akan punya keturunan, kalau kita takut kemudian mungkin akan mengalami kemiskinan, kalau kita mungkin bahkan takut satu hari akan mengalami kematian dan kita rasa kita belum siap dengan hal itu. Bukankah ada Tuhan yang sedang mengelilingi kita 360 derajat, yang ada di depan kita, di belakang kita, di samping kiri kanan kita. Bahkan dikatakan sebelum pun kita melangkah kepada satu tempat, Tuhan sudah ada di sana. Tapi kemudian kita berkata kita sedang mengalami ketakutan. Lalu pertanyaannya adalah, di manakah Tuhan pada waktu kita sedang mengalami ketakutan? Sebagian mungkin akan menjawab dengan cepat, oh Tuhan ada bersama denganku. Tapi kenapa takut? Kenapa kita menjadi khawatir? Orang yang khawatir artinya dia lebih percaya hal yang negatif yang akan terjadi dalam hidupnya dibandingkan dia percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu menjadi kebaikan bagi kita. Orang yang khawatir artinya dia lebih percaya ada hal-hal buruk di sekitar dia, yang dimana hal-hal buruk ini punya kuasa lebih besar daripada kuasa Tuhan yang kita sembah. Hal-hal buruk tentunya tujuannya adalah untuk mendatangkan keburukan bagi kita. Tetapi Tuhan, Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang tadinya adalah untuk mendatangkan keburukan bagi kita. Tetapi kemudian Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, di mana Dia adalah Tuhan yang sedang berkeliling mengawasi kita 360 derajat dalam kehidupan kita, adakah hal yang harus kita takutkan? Adakah hal yang harus membuat kita khawatir ketika hal-hal berjalan, hal-hal terjadi dan itu tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita rencanakan, tidak seperti yang kita harapkan, lalu kemudian kita penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kecemasan? Jawabannya, kalau itu yang kita alami hari-hari ini, maka kita bukan sedang percaya bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, yang memiliki langit dan bumi.
kita tidak perlu khawatir kalau orang tidak bisa berbuat seperti yang kita harapkan. Kalau orang mungkin kemudian berbuat kesalahan dan kesalahan dan kesalahan dan kita berpikir itu akan memberikan pengaruh atas kita. No. Satu-satunya pengaruh yang boleh terjadi atas hidup kita, saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, hanyalah pengaruh untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang lain boleh gagal, orang lain boleh menyakiti kita. Tapi hari ini kita harus berpikir bahwa segala sesuatu itu tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab apa? Sebab ada Tuhan yang sedang mengelilingi kita. Dan kalau Tuhan sedang mengelilingi kita, dia bukan keliling-keliling di situ nggak mau kerja. Dia bukan hanya keliling-keliling itu lihat-lihat kita. Tetapi Tuhan yang sedang mengelilingi kita, dia sedang menjaga kita. Dan dia bahkan berkata, dia turut bekerja. Dia turut bekerja. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dengan lain kata, kalau ada hal-hal yang buruk terjadi hari ini dalam hidup kita, kalau ada penyakit yang sedang kita alami hari-hari ini dalam hidup kita, percayalah Tuhan yang sedang mengelilingi kita adalah Tuhan yang sedang bekerja dan dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Anda tidak perlu nangis, tidak perlu sedih, tidak perlu kecewa, tidak perlu marah, tidak perlu menimbulkan emosi-emosi yang negatif apapun bentuknya. Tapi dengan percaya bahwa kita berkata ada Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup kita. Dikatakan Tuhan sedang mengawasi kita dengan kata aslinya itu bene. Jadi Tuhan yang menjaga kita seperti biji matanya itu sedang mengawasi kita dengan arti Tuhan memberikan instruksi senantiasa supaya kita tidak celaka. Orang-orang yang hidupnya adalah seperti harta kesayangan bagi Tuhan, Tuhan akan menjaganya. Dan dikatakan bagaimana cara Tuhan menjaga, dia akan memberikan instruksi senantiasa. Dari mana instruksi Tuhan itu? Pasti dari firman Tuhan. Setiap instruksi itu pasti firman Tuhan. Nah pertanyaannya, apakah itu berarti Tuhan secara audible bicara sama kita? Saya mau katakan, kalau Tuhan begitu sayang sama kita, seringkali Tuhan akan berbicara secara audible melalui orang-orang lain. Ada orang-orang yang akan mengingatkan kita dalam hidup kita supaya kita jangan salah melangkah. Kita mungkin dengar orang, jangan kamu korupsi. Kita mungkin dengar orang lain berkata, kamu jangan putus asa. Kita mungkin mendengar orang lain berkata, kamu jangan marah-marah. Kita mungkin dengarkan orang yang berkata, jangan takut. Ada orang lain yang berkata, kamu harus mengampuni. Kamu harus mengasihi. Itu suara Tuhan. Tapi kalau kemudian kita mendengarkan, oh itu ada duit, ambil aja. Gak ada yang punya. Atau mungkin ada kesempatan korupsi aja. Atau mungkin kau sedang sakit lalu kemudian, pergi aja ke orang pintar. Saya mau katakan, suara-suara yang demikian bukanlah instruksi dari Tuhan. Instruksi dari Tuhan itu pasti akan 100% sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada kemudian kau mungkin kesal, kau sakit hati dengan seseorang, lalu kau dengarkan suara, ya memang dia parah banget itu, dia memang jahat kali samamu. Udah, kau balas sajalah dia biar tahu rasa dia. Itu bukan suara dari Tuhan. Suara dari Tuhan, kalau dia menjadi Tuhan yang sedang menjaga biji matanya, maka dia akan memberikan instruksi. Dia akan katakan begini, sabarlah. Dia akan katakan begini, lemah lembut aja. Jangan marah-marah. Sebab mungkin kekuatan, sesuatu yang kasar, sesuatu yang mungkin penuh dengan kekerasan itu bisa saja memenangkan kita dari satu persoalan. Tetapi Alkitab tidak pernah ajarkan demikian. Alkitab mengajarkan itu kita harus memiliki kekuatan seperti air yang menetes ke atas batu. Batu mungkin akan sepele, dia tidak akan menghindar karena dia tidak bisa hindar. Hanya tetesan-tetesan air. Tapi lihat setelah bertahun-tahun tetesan air itu bisa melubangi batu yang begitu kuat. Tapi saya mau tanya sama kita,
Bisakah batu yang sekuat apapun menghancurkan air? Ketika batu yang begitu besar dilemparkan ke dalam air, seakan-akan air itu hancur. Tapi air itu tidak pernah hancur, dia kembali lagi ke bentuk yang semula. Apa yang dilakukan air? Dia hanya mengalah, dia terima aja, ya sudah. Kau mau menyakitiku? Yes, please, silakan saja. Tapi kalau kemudian batu itu seperti batu yang keras tadi, melawan, menentang, apa yang terjadi? Batu itu pasti akan pecah pada akhirnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Nah, itu adalah instruksi dari Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan di situ bahwa Tuhan akan menjaga kita seperti biji matanya. Percayalah, hidupmu itu dijaga oleh Tuhan. Kalau engkau percaya bahwa kau adalah anak-anak Tuhan yang dijaga seperti biji matanya, yang begitu berharga, dia pasti tidak izinkan hal-hal yang mengambil kehidupan kita, hal-hal yang akan membuat kita tidak bisa lagi hidup gitu ya. Tuhan akan menjaga kita dari kematian yang konyol, kematian yang tidak berharga. Sebab yang Tuhan inginkan adalah kematian orang-orang yang dikasihinya dengan cara yang Tuhan mau. Kalau memang belum waktunya, kita tidak akan mati. Kalau memang belum waktunya, Tuhan gak akan mau panggil kita kok. Dia pasti akan izinkan kita berada di dunia ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Dia mau pakai setiap kita seperti biji matanya. Nah, kalau kita tahu hidup sebagai orang-orang yang mau taat kepada firman Tuhan, dia akan menjadikan seperti harta kesayangannya. Maka seperti judul renungan kita malam ini, ganjaran kepada orang yang taat kepada firman Tuhan adalah kita menjadi harta kesayangannya. Bagaimana supaya kita bisa menjadi harta kesayangannya? Kita baca dari ayat yang Keluaran 19 ayat 5 tadi. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan supaya ada jaminan dalam hidup kita bahwa kita adalah harta kesayangannya Tuhan. Maka yang pertama kita harus sungguh-sungguh mendengarkan. Kata sungguh-sungguh mendengarkan itu 2 kali disebut di dalam Alkitab dengan bahasa aslinya adalah syaumah. Yang artinya to listen. Ya, yang pertama adalah mendengar. Jadi kalau kita mau kita menjadi orang-orang yang dijadikan Tuhan sebagai harta kesayangannya, maka yang pertama kita harus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita harus belajar mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita mau mendengarkan sesuatu, maka kita yang pertama harus berikan waktu. Kita harus kasih waktu untuk kita mendengar. Kalau kita cari suara Tuhan, maka kita harus beri waktu untuk kita bisa dengar suara Tuhan. Dari mana kita bisa dengar suara Tuhan? Tentunya kita harus baca Alkitab tiap hari. Ada ayat-ayat yang harus kita baca di dalam kehidupan kita hari demi hari. Dari mana lagi kita bisa dengarkan khotbah-khotbah yang saat ini sedang beredar begitu banyak di dalam YouTube? Dari mana lagi kita bisa mungkin berdiskusi dengan kakak rohani kita, senior rohani kita, orang tua kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu kemudian apakah cukup dengan hanya memberikan waktu? Tentu tidak. Iblis akan selalu berusaha untuk membuat kita seakan-akan kita tidak punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Dia akan mendistract kita, dia kemudian akan menarik perhatian kita. Dari mana caranya? Setiap kegagalan, setiap kekecewaan, setiap kemarahan, setiap kepahitan yang kita alami sampai dengan hari ini itu adalah cara iblis untuk membuat kita tidak mau berikan waktu untuk kemudian kita mendengarkan suara Tuhan. Maka yang harus kita lakukan ketika kita menyadari ada kesulitan yang kita alami, tantangan yang kita alami ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan, maka kita harus belajar untuk fokus. Fokus yaitu harus dengan adanya motivasi dari dalam diri kita bahwa kita tertarik untuk mendengarkan suara Tuhan. Jadi kalau kita hanya baca Alkitab, tapi kita baca Alkitab dengan keterpaksaan. Oh ya katanya harus baca Alkitab tiap hari. Lalu kemudian kita hanya baca, tapi kita nggak punya rasa tertarik. Kita nggak punya motivasi untuk itu. Dengan lain kata, itu akan membuat kita gagal untuk mendengarkan suara Tuhan.
Itu hanya akan membuat firman Tuhan kita baca lewat saja sedemikian rupa dan kita tidak dapat apa-apa dari firman Tuhan. Lalu kemudian kita harus dengan hati-hati katanya. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, hati-hati. Hati-hati maksudnya kita dengan awas melihat kepada kehidupan kita sendiri. Apakah yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan firman Tuhan yang Dia katakan kepada kita. Nah, kalau kita sudah melakukan ini, maka kita kemudian harus belajar untuk mengerti, to understand. Mengerti apa maunya firman Tuhan. Lalu setelah kita mengerti apa maunya firman Tuhan, kita harus belajar untuk taat. Lakukan apa firman Tuhan. Sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Seseorang boleh punya iman yang besar, tapi firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Engkau boleh sediakan waktu, engkau boleh tertarik, engkau boleh fokus pada sumber suara tersebut, engkau bahkan hati-hati. Lalu kemudian engkau bisa mengerti akan firman Tuhan. Tapi kalau kau berhenti sampai di situ dan kau tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan, maka iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia. Kau tidak akan menjadi harta kesayangan milik Tuhan. Kau hanya akan hidup di dalam keputusasaan, di dalam kekhawatiran, di dalam kecemasan, di dalam depresi. Tapi kalau kita memilih untuk taat, aku mau ikut aja apa kata firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan aku harus ampuni, aku ampuni. Kalau firman Tuhan katakan aku harus mengasihi musuhku, aku kasih musuhku. Kalau firman Tuhan katakan aku harus mengucap syukur dalam segala hal, maka dalam segala hal pun aku harus mengucap syukur. Kalau firman Tuhan kemudian katakan jangan khawatir akan apapun juga, maka aku tidak mau khawatir. Sebab Tuhan itu sedang berkeliling atas kehidupanku. Tuhan ada di depanku, Tuhan ada di belakangku, di samping kiri kanan. Bahkan sebelum aku melangkah ke satu tempat, sebelum aku berada di masa yang akan datang, Tuhan sudah terlebih dahulu ada di sana. Lalu kemudian apa dikatakan? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang. Apa arti kata berpegang? Berpegang artinya syaumar. Syaumar artinya to keep, menjaga, retain, mempertahankan, refrain, mengulang-ulang, memorize, mengingat. Jadi kita harus belajar ingat firman Tuhan. Ketika kita ingat firman Tuhan, maka firman itu akan kita biarkan terus-menerus berbicara di dalam pikiran kita. Jangan biarkan hal yang di luar firman Tuhan berbicara di dalam pikiranmu. Sebagai contoh mungkin yang berbicara dalam pikiran kita. Kita dengarkan mungkin pandemi COVID-19 begitu berbahaya. Lalu kemudian ada varian-varian virus yang baru yang muncul hari-hari. Lalu itu berbicara terus di kepala kita. Wah, benar nggak itu ya varian ini? Nanti tambah bahaya dunia ini. Kalau dunia ini tambah bahaya dengan pandemi COVID-19, wah masa depan saya habis. Saya mau katakan masa depan orang-orang percaya, masa depan anak-anak Tuhan bukan ada di tangan pandemi COVID-19, tapi masa depan anak-anak Tuhan, sebab dia adalah harta kesayangan milik Tuhan. Maka masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan, dan tangan Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh COVID-19. Tangan Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun dalam hidup kita, sebab Tuhan tidak menciptakan setiap kita dengan sia-sia. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia tanpa maksud dan tujuan yang mulia yang Dia tetapkan. Tetapi manusia yang diciptakan adalah orang-orang, manusia yang memiliki kehendak bebas untuk memilih. Hari ini kau harus memilih. Kalau kau mau mendengarkan suara Tuhan, lalu kemudian kau harus berpegang pada firman Tuhan. Memorize, ingat firman Tuhan. Tuhan gak suruh kita ingat semua firman Tuhan. Tapi Tuhan tahu apa yang kita alami hari-hari ini. Dia akan berikan suaranya, Dia akan berikan instruksinya yang tepat supaya kita bisa menang melewati hari-hari ini. Kalau kita kemudian penuh keraguan-raguan akan pandemi COVID-19, lalu kemudian kita berpikir masa depan apa nantinya akan saya miliki, maka minta sama Tuhan untuk berbicara tentang masa depanmu. Dan ketika Tuhan sudah bicara tentang masa depan kepadamu melalui Alkitab, firman Tuhan, memorize that. Ingatlah itu senantiasa. Kalau saya mengingat secara pribadi, maka aku mengingat Yeremia yang berkata,
Aku merancangkan hari-hari depan yang penuh dengan pengharapan. Hari ini memang pandemi COVID-19, tapi hari depanku adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Pandemi COVID-19 tidak akan membuat aku jatuh, terjerembab, tidak bisa bangkit lagi. Pandemi COVID-19 bagiku adalah alat bagi Tuhan. Sebab Roma 8:28 berkata, dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang tidak percaya, pandemi COVID-19 tidak mendatangkan kebaikan. Tapi bagi orang yang percaya, pandemi COVID-19 itu hanya untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Berhenti komplain, berhenti bersungut-sungut. Jangan bilang sama Tuhan, no, Tuhan habisilah pandemi COVID-19. No, tapi bilanglah sama Tuhan, aku tahu Tuhan, Engkau sedang turut bekerja. Aku tahu Tuhan, Engkau sedang menjagaku. Aku tahu Tuhan, aku adalah harta kesayangan milik-Mu. Aku tahu Tuhan, Engkau sedang mengawasiku 24 jam. Tuhan tak pernah tinggalkan aku. Maka jadikanlah Tuhan satu-satunya pengharapan, satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Belajar setiap hari dengar firman Tuhan, pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Itu cukup dan cukup bagimu untuk membuat Tuhan itu akan bekerja setiap saat di dalam kehidupanmu. Engkau tidak perlu bertempur, engkau tidak perlu melawan orang-orang jahat, biarkan Tuhan yang akan berperang bagimu. Asalkan kau mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau bingung, baca Alkitab. Kalau bingung, dengarkan khotbah. Kalau bingung, berdoa, tanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Jangan minta sama Tuhan untuk ubahkan orang lain. Jangan minta sama Tuhan mengubahkan keadaanmu. Tapi mintalah sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Biarkan Tuhan berbicara dan dengar dengan serius, fokus, hati-hati. Setiap melangkah dalam kehidupan, oh aku salah, oh aku nggak sesuai firman Tuhan. Bertobat, perbaiki lagi. Kita marah-marah, kita kecewa, kita kemudian dendam mungkin sama orang lain. Hari ini bertobat, jangan simpan kemarahan. Kemarahan itu hanya mendatangkan kerugian bagi diri sendiri. Musuh yang kita benci dia nggak rasa apa-apa. Dia santai-santai aja tuh di sana. Tapi kalau kemudian ada orang yang membenci kita, tapi kemudian kita tetap santai-santai aja. Coba tanya sama dia tambah sakit atau tidak. Tapi kalau kemudian waktu orang membenci kita, dia melakukan perbuatan yang jahat kepada kita, lalu kemudian kita sedih, kita kemudian marah, wah itu kurang ajar, itu orang kita sibuk buat di media sosial, wah ada orang seperti kau, aku tak sangka ya, wah dia waktu bacanya ketawa-ketawa, yes aku berhasil. Tapi kemudian kalau ada orang yang sedang melakukan perbuatan jahat bagi kita, kita bersyukur tiap hari, wah Tuhan baik, aku tahu Tuhan membela aku tahu Tuhan perlindungan bagiku, aku tahu orang-orang boleh merancang-rancangan yang jahat bagiku, tapi Tuhan merancang-rancangan yang baik bagiku. Itu kalau dia baca itu statusmu, lama-lama dia merinding. Ya aku ini kayaknya melawan bukan melawan si Joseph, ini aku melawan Tuhan Yesus yang sedang menjaga si Joseph. Gitu. Karena si Josephnya santai-santai aja. Orang mau buat apapun, yes oke, buatlah. Sebab aku tahu Tuhan sedang menjagaku. Ya buatlah, sebab aku adalah harta kesayangan Tuhan. Ya buatlah, sebab Tuhan sedang mengawasiku. Ya buatlah, sebab Tuhan adalah perlindunganku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah, aku tidak akan ragu. Sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hari ini kau harus percaya. Tuhan adalah segala-galanya. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam ini. Kami percaya Tuhan kami adalah harta kesayangan milik Tuhan. Waktu kami mau dengan sungguh-sungguh mendengarkan dan berpegang kepada firman Tuhan, Engkau akan menjadikan kami harta kesayangan milik-Mu. Sebagaimana biji matamu, Engkau akan berkeliling. Engkau akan mengawasi. Engkau akan menjaga setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang di luar kami, orang-orang mungkin melakukan kesalahan, orang-orang lain mungkin melakukan perbuatan yang jahat, tidak adil sekalipun kepada kami. Tapi kami tetap adalah harta kesayangan miliknya Tuhan, di mana Tuhan yang akan menjaga setiap kami. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tetap lihat apa yang sedang terjadi. Tuhan tidak pernah tidak peduli, sebab Dia katakan bahwa
kami, Engkau katakan bahwa kami adalah harta kesayangan milik-Mu Tuhan. Dan kalau kami adalah harta kesayangan milik-Mu, kami nggak perlu repot-repot, kami nggak perlu sibuk-sibuk. Tiap saat doa sama Tuhan untuk minta perlindungan. No, tapi kami percaya sebagai harta kesayangan milik Tuhan. Tanpa kami minta pun, tanpa kami mohon pun, Engkau pasti akan menjaga kami. Tuhan melewati masa-masa yang sukar, khususnya pandemi COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, khususnya buat orang-orang percaya yang mungkin imannya hari-hari ini sedang goyah. Imannya mungkin sedang diombang-ambingkan oleh keraguan-raguan yang begitu besar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mulai saat ini, waktu hati kami mau tertuju hanya pada Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan mulai rajin baca Alkitab, mulai rajin dengar suara Tuhan, hati-hati dengar suara Tuhan, fokus pada suara Tuhan, menimbulkan keinginan dari dalam diri sendiri untuk mendengar suara Tuhan. Kami percaya Engkau akan jadikan mereka sebagai harta milik kesayangan Tuhan, sebab Engkaulah yang mempunyai seluruh bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Tambah-tambahkan iman kami Tuhan. Kami percaya bukan hanya iman kami yang bertambah, tapi dengan perbuatan-perbuatan kami, biarlah orang boleh melihat benar ada Yesus dalam hidup kami. Benar kami adalah harta kesayangan miliknya Tuhan. Dan nama Tuhan akan dimuliakan. Kami akan tampil beda. Dimanapun kami berada Tuhan tempatkan, orang boleh merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Sebab Engkau hadir melalui sikap dan perbuatan kami. Engkau hadir melalui setiap perkataan kami. Engkau hadir melalui setiap ekspresi yang kami keluarkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya biarlah lebih banyak ucapan syukur yang kami sampaikan kepadamu. Untuk doa dan permohonan Tuhan, kami lebih dahulu percaya Tuhan tahu yang terbaik. Yes, mungkin kami akan lelah. Yes, mungkin kami akan lemah. Tapi waktu kami datang sama Tuhan, dan kalau kami datang sama Tuhan membawa ucapan syukur, wow, Tuhan sedang memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Tuhan sedang memulihkan semangat kami. Tuhan sedang membangkitkan kembali iman percaya kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, boleh teman-teman yang mungkin memberikan kesaksian, sharing, ya silakan. Puji Tuhan. Oke, silakan kawan-kawan yang kami kasihi. Oh, ada Bang Abed ya. Puji Tuhan. Gimana Bang Abed? Apa kabar Bang Abed? Baik, Pak. Bulan minggu lalu kan? Nggak tertimpa, Pak. Nggak tertimpa kan? Bisa jadi nem. Udah, pokoknya satu gitu. Safe. Oke.
Ada yang mau sharing sama kita malam ini? Ya, ini recordnya udah kita stop ya. Jadi